Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosyida, guru bahasa Indonesia di SMP Negeri 2 Tanjung Anom, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2022 dengan NIM 220 211 105 816. Saat ini saya sedang melaksanakan uji kinerja di SMP Negeri 2 Tanjung Anom dengan tema menulis berita. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Memang hari ini musimnya musim pancaroba, antara panas dan dingin. Kalian harus jaga kesehatan supaya pembelajaran hari ini bisa lancar. Baiknya untuk ketua kelas silahkan untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sadaqallahul azim. Terima kasih Mas Ketua Kelas. Baiklah, saya akan mengabsen terlebih dahulu ya, mempresentasi. Siapa aja yang tidak masuk? Ermita. Hanya Ermita toh? Yang lainnya masuk nggih? Alhamdulillah, hari ini berarti hanya satu anak yang tidak masuk. Anak-anak, sebelum kita lanjutkan ke materi, Bu Ros akan menanyakan sesuatu karena nanti berkaitan dengan pembelajaran kalian. Anak-anak, untuk itu karena begitu manfaatnya berita untuk kehidupan kita. Mungkin ada yang tahu apa manfaat dari berita. Menurut sampean, apa kira-kira? Kalau mendengar berita berarti sampean mendapatkan apa? Misalnya beritanya tentang informasi ya. Jadi manfaatnya berita itu adalah diantaranya apa? Mendapatkan informasi. Nah, informasi itu banyak sekali. Di antaranya adalah wawasan menjadi bertambah, pengetahuannya juga bertambah. Nah, itu adalah manfaat dari sebuah berita. Oke, untuk itu ini hari kita akan membahas tentang menulis berita. Ya, menulis berita. Ya, jadi hari ini kita akan membahas tentang menulis berita dengan kompetensi. Kompetensi dasarnya adalah menyajikan data, informasi dalam bentuk berita secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur kebahasaan atau aspek lisan. Di antaranya adalah lafal, intonasi, mimik, dan kinesik. Adapun tujuannya dari pembelajaran kita adalah setelah mengikuti kegiatan pembelajaran dengan model problem based learning, siswa dapat menulis teks berita yang sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaan teks berita dengan benar. Nah, ini tujuannya. Jadi nanti setelah sampai memperoleh pembelajaran,
sampean harus bisa mempraktekkan untuk menulis sebuah berita. Terus kemudian juga setelah itu kalian juga harus tahu nanti penilaiannya. Penilaian yang akan kita lakukan adalah penilaian keterampilan. Ya, penilaian keterampilan itu akan berupa penugasan yang seperti kemarin-kemarin kita memakai LKPD, lembar kerja peserta didik. Itu Cah, nggih. Jadi ini adalah pembelajaran kita hari ini. Bagaimana anak tadi kita mau membahas apa? Menulis berita. Sebelum kita lanjut ke menulis berita, untuk mengingat materi yang kemarin, coba kira-kira ada yang ingat tidak? Unsur berita itu apa saja? Siapa yang tahu? Saya ingin menjawab. Unsur-unsur berita yaitu 5W plus 1H. 5W plus 1H. Benar enggak? Betul. Nama lainnya apa? 5W plus 1H? Adik Simba. Bagus sekali, masih ingat. Kemudian untuk struktur berita. Ada yang masih ingat struktur berita apa saja? Bu ingin menjawab struktur berita, judul, teras berita, tubuh berita, dan ekor berita. Judul, teras berita, tubuh berita, dan ekor berita. Bagus, masih ingat. Nah, satu lagi nih untuk mengingat, karena nanti berkaitan dengan menulis, sampai harus tahu itu semuanya. Itu bekalnya nanti untuk menulis berita. Yang terakhir, tentang kaidah kebahasaan teks berita. Siapa yang bisa? Saya Mas Bu Tri ingin menjawab. Kaidah kebahasaan teks berita antara lain mengandung kata baku, kalimat langsung, dan konjungsi. Kata baku, konjungsi, dan kalimat langsung. Ya, betul. Itu Cah, jadi materi yang kemarin kaitannya dengan itu untuk membekali menulis apa? Menulis apa Cah? Teks berita. Oke. Untuk teks berita, baiknya saya akan menayangkan salah satu contoh, oke. Contoh dari berita. Tapi Cah, tadi Buro sudah nge-share di WA grup kita, grup kelas 83. Silahkan dibuka di WA kalian masing-masing tentang contoh teks berita. Kembali lagi di kabar hari ini, pemirsa. Gibran Ar-Rashid, pendaki yang dinyatakan hilang di Gunung Guntur, Garut, Jawa Barat, akhirnya berhasil ditemukan selamat. Setelah 5 hari hilang, Gibran ditemukan dalam kondisi lemas dengan sejumlah luka di bagian kaki. Operasi pencarian Basarnas dan tim gabungan TNI Polri akhirnya membuahkan hasil setelah menjelajahi Gunung Guntur selama 5 hari. Pendaki yang hilang atas nama Gibran Ar-Rashid ditemukan selamat. Gibran ditemukan dalam kondisi tubuh lemas dengan luka di kaki. Oke, sudah. Ya Cah, bagaimana kira-kira itu adalah contoh dari teks berita yang kalian pelajari kemarin, apalagi yang sudah disebutkan teman-teman kalian tadi, ada 5W plus 1H, itu biasanya letaknya di sini Cah. Di sini. Nah, ini adalah teras berita. Teras beritanya itu mengandung pertanyaan 5W plus 1H atau semuanya, tidak semuanya, tidak apa-apa. Paling tidak ada what, terus
where, terus when. Paling tidak ada 4 itu sudah bagus. 3 juga enggak apa-apa. Itu di awal teras. Kemudian kalau yang tubuh berita itu biasanya merupakan jawaban dari kata tanya why dan who. Bagaimana dan mengapa. Itu jawabannya adalah untuk bagian tubuh berita. Nah, terus bagaimana, Bu? Bisa ditambah dengan kata-kata yang di atas atau kalimat di atas, tapi lebih diuraikan lagi untuk di tubuh berita. Karena apa? Tubuh berita itu isinya adalah menjelaskan atau menguraikan dari teras berita supaya lebih komplit. Kemudian kalau ekor, nah ekor berita itu hanya opsional aja. Opsional itu bagaimana? Bisa ada, bisa tidak. Kalau tidak diberi, tidak apa-apa. Terus isinya apa, Bu, kalau ada? Kalau ada, ekor berita itu isinya adalah kesimpulan. Kesimpulan dari berita. Jadi diberi di bawahnya situ, di paragraf akhir atau yang namanya ekor berita. Itu aja. Itu kaitannya dengan contoh teks berita. Kemudian isinya kalau tidak salah seperti ini. Isi dari langkah-langkah berita. Nah, ini langkah-langkah menulis berita. Di antaranya yang pertama adalah menentukan sumber berita. Jadi nanti sampai kalau akan menulis berita, itu paling tidak harus tahu sumber berita. Sumber berita itu apa saja? Banyak sekali. Ya, dari sebuah peristiwa, dari sebuah kenangan, terus apa lagi? Masih ingat enggak? Peristiwa, sebuah peristiwa itu bisa diambil untuk sumber berita. Peristiwa yang menarik dan menyangkut kepentingan orang banyak itu yang paling digemari oleh orang. Kalau sudah ada sumber berita yang berkaitan dengan orang banyak, itu salah satu adalah bisa dipakai untuk sumber penulisan berita. Terus kemudian yang nomor 2, mendatangi sumber berita. Misal ada sebuah kejadian, sampai mendengar sebagai wartawan, sampai mendengar, oh di sana ada kecelakaan. Nah, kalau sampai hanya mendengar dari orang-orang, kecelakaan apa? Truk sama sepeda motor misalnya. Ada korbannya tidak, Pak? Katanya ada. Kalau masih katanya ada, itu masih tidak bisa dipertanggungjawabkan. Karena apa? Karena sebuah berita itu harus faktual, fakta, bukan hoak. Makanya di situ kalau menulis harus mendatangi sumber berita, datang ke tempat kecelakaan, terus tanya ke situ saksi-saksi yang ada di situ. Bapak tahu kejadiannya tadi? Iya Mas tahu, saya melihat sendiri misalnya. Nah itu bisa dipakai sebagai sumber, narasumber. Jadi bisa ditanyai. Nah, kalau sudah semacam itu nanti fakta-faktanya pasti bisa dipertanggungjawabkan. Oke. Wes, itu yang langkah nomor 2. Sedangkan yang nomor 3, mencatat fakta-fakta dengan berkerangka pada pola adiksi, Mbak. Makanya seorang wartawan itu kadang-kadang kalau mau membuat berita akan mendatangi narasumber harus membuat daftar pertanyaan terlebih dahulu. Di antaranya adalah adiksi, Mbak, atau 5W+1H. Daftar apa? Peristiwa apa yang terjadi? Jawabannya ada. Itu namanya nanti adalah pokok-pokok berita. Jawaban dari pertanyaan 5W+1H adalah merupakan pokok-pokok berita atau pokok-pokok informasi.
What? Apa yang terjadi? Karena tadi kecelakaan antara truk dan motor. Ini sudah bisa dipastikan bahwa itu adalah kalimat yang mengandung unsur berita what. Nah, unsur what. Terus kemudian yang 5W what, where. Maaf nak keliru nak macam karena Buras bukan guru bahasa Inggris. Where itu apa? Di mana? Pertanyaannya, di mana kejadian atau peristiwa tersebut? Peristiwa tersebut apa mau? Kecelakaan. Di mana peristiwa itu terjadi? Nah, jawabannya di tikungan. Di tikungan mana ya? Di tikungan Dong Ombo misalnya. Di tikungan Dong Ombo. Lah ini jawaban iki sudah merupakan apa? Pokok berita yang merupakan jawaban dari where. Kemudian when, kapan? Kapan peristiwa itu terjadi? Jawabannya adalah pagi tadi. Pukul 07.00 WIB. Ini jawaban sudah merupakan informasi yang merupakan jawaban dari kata tanya apa? When. Wes. When, where, terus apa nah? Who. Who itu apa? Siapa? Siapa yang menjadi korban? Misalnya. Siapa korbannya? Misalnya pengendara motor. Wes. Nah ini 4 ini saja sudah bisa dirangkai untuk membuat teras berita. Jadi hanya merangkai, jadikan satu. Kalau sudah dijadikan satu kok tidak nyambung, berarti tinggal menambah kata-kata. Ampreh itu apa ya? Sehingga menjadi sebuah paragraf yang utuh yang disebut teras berita. B, dapat gambaran belum? Untuk teras berita. Jadi hanya menyambung-nyambung saja. Nah, kalau menyambungnya misalnya ini, di situ sudah ada pokok-pokok berita. Kalau urut misalnya di what, where, who, apakah harus semacam itu? Tidak. Misalnya per anak penyajiannya berbeda. Karena penyajian berita itu ada what, who, when. Ada when, what, who. Apa? Mbok dhisikne misalnya diutamakan misalnya jawaban dari what tadi, atau sampai di sini atau sampai awali dengan yang jawaban dari who, atau yang when. Karek lanjuti. Jadi walaupun nanti ada pokok-pokok yang sama, tapi kalau sudah dirangkai lain kepala pasti akan berubah. Karek nambah kok gak nyambung ya Bu ya. Kalau tidak nyambung ditambahi dengan kata-kata. Piye? Sudah ada gambaran? Sampun? Ada yang belum? Pokoknya disambung, disambung dulu kalimatnya. Terus baru oh ini kurang ini, untuk tambahin enggak apa-apa. Yes, tunggu ya. Terus kemudian yang langkah nomor 4, mengembangkan catatan itu menjadi sebuah teks berita. Nah ini tadi yang saya katakan, menambah-nambah kalimat sehingga menjadi sebuah teks berita yang utuh. Ada teras beritanya. Nah teras berita isinya pokok-pokoknya saja. Terus ada tubuh berita. Tubuh berita itu nanti pengembangan dari teras. Jadi tadi ada truk dan sepeda motor yang bertabrakan. Prosesnya tabrakan piye? Prosesnya bagaimana? Kok bisa terjadi tabrakan? Nah itu diuraikan di tubuh berita. Makanya tadi Bura sudah menyatakan, sudah menjelaskan jika dalam tubuh
tubuh teks berita itu yang disampaikan adalah jawaban dari bagaimana dan why. Mengapa terjadi kecelakaan? Terus bagaimana bisa terjadi kecelakaan? Kalau kalian memikirkan itu, tidak ada sulit kok. Yang dibahas misalnya kebersihan sekolah. Kalian tahu sekolah kita bagaimana, kalian yang tahu. Apa yang menyebabkan sekolah kita seperti ini misalnya? Jawabannya, wes kuwi sudah menjadi pokok berita. Mengapa kok semacam itu? Bagaimana kok bisa semacam itu? Ya itu sudah. Kalau sudah ada buang sampah sembarangan, biar menjadi sebuah kalimat yang utuh atau paragraf yang utuh, imbasnya misalnya kotor, lingkungannya belum bersih, berarti prosesnya gak bersih, berarti apa? Proses tidak bersih itu karena apa? Misalnya karena buang sampah sembarangan itu. Nah, itu Cah. Bagaimana kira-kira kaitannya dengan apa? Langkah-langkah menulis berita? Oke. Untuk ini sudah dibuat kelompok ya. Kelompoknya masih seperti kemarin, ya. Jadi biar mudah. Kelompok 1 siapa, nggih? Ya, inilah ya Allah. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Kok kelompok 5 salah ya? Wes, kadang tak tulisin nazar. Kelompok 6, kelompok 7. Oh, nazar pindah ke 7. Nah, kalau nama kelompoknya salah atau nama ketuanya salah, tolong diganti ya. Ya. Daca, kalian lihat itu LKPD-nya. Yang depan, yang di awal itu, ya, ini adalah contoh berita. Contoh teks berita. Yang tadi Bura sudah share di HP, sudah saya tayangkan di layar, dan sekarang ada tagnya juga, jadi sampai tetap bisa memahami. Itu ada satu tag sebagai contoh. Terus kemudian sampai lihat itu ada lembar kerja peserta. Seperti biasanya nanti sampai menulis nama kelompok, misalnya kelompok 1 tulis 1. Terus nama anggota, ditulis nama anggotanya. Terus di situ ada langkah kerja, ada kompetensi, ada tujuan belajar, dan juga ada langkah kerja. Tuh, kalian membaca dari materi langkah-langkah menulis berita ada di buku paket halaman 20, tadi sudah saya sampaikan. Atau link yang tadi sudah Buros tayangkan di layar, sampai bisa melihat. Bisa dibuka di internet. Ya, Cak? Sampai di situ ada pertanyaan? Ada pertanyaan tentang apa? LKPD-nya? Kalau tidak ada, silakan untuk dikerjakan. Monggo, silakan dikerjakan. Kalau ada yang belum paham, ditanyakan, tidak apa-apa, ya. Ini nama atau judul ini? Ini judul. Ya, sampai kita nyangkut itu kerja. Ya, nanti berarti itu ada titik-titik di atas, berarti sampai juga harus memberi judul. Judul itu yang menarik. Tulisannya seperti apa nak menulis judul. Itu. Ya. Sudah paham ya? Silahkan dikerjakan mulai sekarang. Waktunya berapa menit? 15 menit cukup? 15 menit. Ya, silakan.
Ya. Di buku halaman 20. Kalau di internet tadi linknya ada di depan dilihat. Ya. Ada pertanyaan, Mbak? Terus itu contohnya yang di Anugerah tadi, yang di share di WA tadi, yang ada warnanya ungu itu. Ada enggak punya sampean? Bisa enggak untuk buka? Hah? Ya. Ya, betul. Pilih salah satu itu. Terus nanti tinggal apa? Tinggal buat tubuh berita. Kalau sampean sudah mengerjakan yang itu, yang teras berita, berarti tinggal yang tubuh berita. Tubuh berita itu yang mana? Sampean buka tadi LKPD-nya. LKPD ini adalah bisa gitu pakai. Berarti tadi yang teras berita kan what, where, when. Nah, who ini siapa? Nggih, masuk 0 3 4. 1 2 3 4. Nggih. Berarti yang 5 dan 6 ini adalah apa? Yang dikembangkan untuk tubuh berita. Ya. Dan anak-anak sudah selesai ya? Nah, sekarang kalau sudah selesai seperti hari kemarin, kalian akan mempresentasikan satu persatu di kelompok lain. Kelompok 1 mempresentasikan di kelompok 2. 2 yang 3 ke 4, 4 ke 5, 5 di 6, 6 di 7. Yang kelompok sini di sini, yang kelompok sini di sebelah sana. Ya, sudah membacakan masing-masing hasil dari kelompoknya kalian. Dah, silahkan langsung sudah dikerjakan. Nanti kalau sudah mempresentasikan langsung itu ditaruh di bangku yang kalian hinggapi. Hinggapi apa itu? Iya. Sudah ya? Ya, silakan Cah, cepat. Ayo. Ayo Mbak, cepat Mbak. Kamu di sini. Kamu membacakan di sini. Ayo, di sana. Kamu bagian apa, Mas Andika? Enggak tahu ya? Pak Andika. Sampai di sana, kelompok sana. Ya ke sana. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang teks berita. Sudah dimulai, monggo. Kelompok 7. Kalau satu Anda. Yang agak keras sedikit. Ayo berdiri yang tegak. Senin September. Saya akan menyampaikan diskusi dari kelompok 7. Senin 26 September 2022 telah disampaikan sebuah pengumuman oleh kepala sekolah bahwa mulai saat ini seluruh masyarakat sekolah yang meliputi guru, murid, dan karyawan dilarang untuk membuang sampah sembarangan. Taruh di depan di bangku sini biar dikoreksi masing-masing. Bagaimana? Sudah? Sudah? Kalau sudah tinggal dikoreksi. Koreksinya ada di tempatnya itu, di kolom sini, di sininya. Nggih. Ya. Diberi nilai menurut sampean, itu nilainya berapa. Terus mungkin ada kekurangan di situ, misalnya nulisnya keliru, enggak apa-apa.
ditulis berapa di sini saja enggak apa-apa. Nanti sekalian di checklist enggak apa-apa, tapi di bawahnya nanti langsung dijumlah. Ya, ya. Dicentang atau ditulis enggak apa-apa. Kalau sampai pengen nyentang, misalnya ini nilainya ini, misalnya ini nilainya ini misalnya ini, terus baru dijumlah jumlahnya berapa dibagi 12 kali 100 seperti yang kemarin. Wes, sudah, silahkan dikoreksi. Terus mungkin tadi dari menurutmu di sini ada kekurangannya apa? Misalnya nulisnya ada titik atau komanya atau bahasanya kurang bagaimana? Kan tadi dilihat dari strukturnya. Kalau strukturnya lengkap misalnya, ya jumlah dibagi 12 itu kali 100. Ya, sudah ya? Oke. Mas, ini sudah paham? Ya, sama mungkin ada kekurangan tulisannya, misalnya ejaannya bagaimana, atau strukturnya belum lengkap, atau apa, silahkan. Nah, oh iya. Sudah ya, mulai. Ayo, salah udan. Ayo. Bentar aku. Kalau sudah langsung dikasihkan kelompoknya biar tahu nilainya. Sudah. Sudah ya? Sudah dilihat hasilnya? Sudah dikasihkan kelompok yang sampai baca. Kelompok berapa? 4 di kelompok 4. Ya dikasihkan situ. Sumber keliru. Sampai kelas ini kelompok berapa? Termasuk kelompok 4. Kelompok 4 itu siapa? Zero ini. Waduh. Jangan 3 nih. Oke, kelompok 2. Kelompok 2 mana kelompok 2? Sudah tak ambil ya? Sudah tahu nilainya? Bagaimana nilainya? Sangat puas. Nilainya berapa? Kelompok 1 nilainya berapa? Kelompok 2 nilainya berapa? Hai, kelompok 2 nilainya berapa? Kelompok 3 nilainya berapa? Kelompok 4? Kelompok 4 berapa? Baca, ini saya bacakan hasilnya ya. Hasil dari pekerjaan kelompok sampean. Kelompok 1, kelompok 3, ini nilainya 83. Ya, 83. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Terus untuk kelompok 7 nilainya 91. Tepuk tangan untuk kelompok 7. Terus untuk kelompok 5 nilainya adalah 83. Kelompok 4 nilainya adalah kecil 66.
Kelompok 2 nilainya 75. Kelompok berapa ini? Kelompok 1 nilainya 83. Menulis berita itu ada beberapa yang harus kalian perhatikan. Tadi ada yang sudah bagus sampai nilainya 91, tapi ada yang nilainya 66 nilainya itu masih kurang. Ya, berarti kalian harus fokus itu. Di situ tadi saya lihat masih ada kekurangan di tubuh berita. Jadi kalian belum menguraikan yang kaitannya dengan jawaban dari bagaimana dan mengapa. Kalau ditanya bagaimana kok bisa terjadi kondisi atau lingkungannya tidak bersih tuh. Sampai memberi alasan bagaimana kok tidak bersih. Terus mengapa lingkungannya kok tidak bersih misalnya? Kan sampai lihat di sini ada pembangunan. Mungkin itu yang menyebabkan kelas kita atau lingkungan kita agak kotor sedikit karena pengaruh pembangunan. Demikian Cah, kira-kira menurut sampean Cah, ada yang bisa menyimpulkan dari materi hari ini enggak? Bu, saya ingin membaca kesimpulan. Untuk menulis berita yang baik dan benar, kita harus melalui langkah-langkah menulis berita. Di antaranya adalah 1. Menentukan sumber berita, 2. Mendatangani sumber berita, 3. Mencatat fakta-fakta dengan berkerangka pada pola adik simba, dan 4. Mengembangkan catatan itu menjadi sebuah teks berita yang utuh. Nah, itu adalah simpulan yang disampaikan oleh Mbak Reza. Itu bahwa untuk membuat atau menulis sampean harus memperhatikan apa? Langkah-langkah menulis berita. Bagaimana? Kira-kira untuk mempelajari hari ini menyenangkan atau kurang menyenangkan atau bagaimana? Menyenangkan sekali. Ada yang saking senengnya sampai ribut. Itu nggih. Ya, terima kasih. Menyenangkan. Menyenangkannya bagaimana ya kira-kira ya? Seneng ya, seneng Bu, karena berkaitan dengan menulis. Itu hobi saya gitu ya. Hobinya menulis surat. Karena kalian sudah melewati macam-macam materi dan langkah-langkah tadi. Untuk yang terakhir, Cah, kalian ada tugas. Tugasnya adalah kalian benarkan menyunting. Karena apa? Di situ belum tentu betul secara ejaan. Nah, tugasnya kalian di rumah adalah menulis kembali hasil dari tulisan kalian yang kelompok tadi dikerjakan secara individu, terus dibetulkan secara ejaan. Sudah sesuai belum tentang ejaannya? Sudah betul atau tidak strukturnya? Bahasa-bahasanya bagaimana? Semacam itu ya tugasnya sampean. Kira-kira ada pertanyaan tentang tugasnya? Semangat ya? Semangat! Siapa kita? Indonesia! Siapa kita? Indonesia. Nah, ono sing semangat ya. Iya. Ya, tugasnya itu tadi. Dan kalian juga harus belajar setelah ini. Kita akan membahas tentang materi iklan ya Cah ya. Iklan. Tentang iklan nanti di rumah dipelajari juga. Ya Cah, mudah-mudahan untuk ini hari kita mendapatkan berkah ilmu yang luar biasa. Mudah-mudahan menjadi anak yang lebih pandai. Ya. Moga-moga barokah. Amin. Untuk kita akhiri pembelajaran hari ini, kita baca Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.